Baru-baru ini viral salah satu video tentang kiai, di mana ada kiai melakukan tindakan tak terpuji kepada santrinya ketika santrinya tidak mau salaman atau cium tangan kepada dirinya. Ini adalah suatu musibah yang dimana seorang ulama katanya ya di NU, seorang kiai di NU, ketika dia tidak disalami oleh santri-santrinya malah melakukan tindakan yang semena-mena. Dan ini juga menjadi alasan di mana kemarin kita membahas ya, seorang Gus sekarang bukan jadi Gus dia, tapi menjadi kiai sudah. Ya, menjadi kiai yang dimana coba kita bacakan biografinya, yang dimana dia ini sudah diulamakan di kalangan NU. Jadi sangat benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Khalil Basalamah bahwa sekarang itu gelar kiai itu sangat murah. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Jadi siapapun sekarang bisa dengan mudah untuk diklaim, dikiaikan, menjadi ulama, tokoh. Contohnya seperti Gus-Gusan yang hobi mengadakan pengajian dengan perempuan-perempuan, dan di setiap pengajiannya tak jarang dan tidak sedikit pula dia bencengkrama, pegang-pegangan, sentuh-sentuhan, salam-salaman dengan perempuan-perempuan yang sudah dewasa, balik sudah. Balik ya teman-teman. Iki dingin bae sing mun elek-elek ngono. Sami Gus, sami. Iki dhisik, iki dhisik. Gus. Kalau mondok mriko nggih. Ya tak mondok ning kono. Terima kasih Gus. Kon ya. Assalamualaikum. Ini musibah sebenarnya. Namun karena sudah menjadi kiai, dia menjadi kiai, jadi tidak ada kiai lain yang berani untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Coba kita baca biografinya. Lucu teman-teman. Nama kiainya adalah Gus Elham. Muhammad Elham Yahya Lukman adalah seorang kiai muda. Murah kan? Jadi gelar kiai sekarang mudah teman-teman. Dengan bermodal dekat dengan perempuan-perempuan, kajian dengan perempuan-perempuan, begini, begitu, foto-foto bareng, pegang-pegangan, rangkul-rangkulan, love-lovean. Udah jadi kiai. Ya, baca lagi. Kiai muda dari Kediri, Jawa Timur yang merupakan cucu Kiai Haji Mudhaffir dan putra dari Kiai Haji Lukman Arifin Dhaffir, pengasuh pondok pesantren Ponpes Al-Ikhlas di Tarokan, Kediri. Lahir pada 8 Juli 2001. Jadi umurnya teman-teman belum genap 30 tahun. Sudah jadi kiai. Siapa nyaman? Gus apa? Gus siapa itu namanya itu teman-teman? Mas Sabilu Taubah. Gus siapa itu dah namanya, lupa saya. Gus siapa itu? Gus siapa itu ya? Ya itu pokoknya Gus muda itu juga jadi kiai teman-teman. Gus siapa lagi yang kemarin menyatakan apabila ada orang yang mengharamkan horek, gak apa-apa pakai, orang bisa berfatwa. Kalau ingin mengikuti fatwa saya,
ya sudah, ikuti bahwa horek halal. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg, muni njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora aku ya ngono. Lho kan malah beda pendapat. Muni piye kok ora sepakat yo ora apa-apa. Milih salah siji. Sing ra cocok son horeg yo gawe sing haram. Sing duwe son horeg yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Padahal son-son horek itu teman-teman, ketahui son-son horek ternyata lagu-lagunya diambil dari lagu-lagu Yahudi, dibikin DJ. Seperti itu, betapa bobroknya, tapi mereka di Indonesia son-son horekan hobi pakai lagu ini, joget sana sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miris. Lalu lanjut lagi baca kiai muda ini. Lahir pada 8 Juli 2001, ia aktif dalam kegiatan dakwah dan syiar Islam. Mana ada dakwah dan syiar Islam? Pegang-pegangan dengan perempuan dewasa, foto-foto bareng. Mau dia lagi. Apalagi perempuan-perempuannya tak berjilbab. Iya kalau masih anak-anak. Ini dewasa teman-teman, perempuan-perempuan dewasa. Innalillah. Syiar Islam apa ini? Lanjut lagi, serta dikenal karena dikerumuni teman-teman. Banyak ibu-ibu yang meminta berkah saat ia memberikan air atau dalam acara pengajian. Air berkah. Memang Gus ini atau kiai muda ini, Gus L ini, ketika melakukan pengajian-pengajian, dia seringlah sekali celup-celupan tangan. Dikasih rokok anak kecil, ada videonya. Di Indonesia umat Islamnya polos-polos, banyak yang awam. Jadi apa? Mudah dibodoh-bodohi. Ngalah berkah ke Kiai Fulan, ngalah berkah ke Gus Fulan, ini itu. Akhirnya apa? Gak habis-habis mereka nyari berkah. Padahal Islam tidak seperti itu ajarannya. Gak ada teman-teman. Aduh, informasi penting katanya ya. Nama lengkap Muhammad Ilham Yahya, usia 23 tahun, masih sangat kanak-kanak ya, masih 23 tahun. Latar belakang keluarga cucu ya, sudah menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo. Aktif dalam kegiatan dakwah dan syiar Islam seperti menghadiri dan memimpin acara pengajian. Dikenal karena momen saat dikerumuni ibu-ibu ia meminta berkah, terutama air yang dibawanya. Juga dikenal karena memimpin pengajian di berbagai tempat. Ya, di Indonesia gak putus-putus yang seperti ini. Gak putus-putus, gak ada putusnya. Karena apa? Ladang ya, gak putus-putus yang seperti ini nih. Kenapa? Banyak orang kesusahan ekonomi, kesusahan hidup, punya masalah hidup yang banyak ya, punya berbagai macam persoalan hidup yang tidak bisa dia atasi. Akhirnya apa? Mencari berkah kepada orang-orang yang dianggap berkeramat, bertuah. Manusia bertuah ya teman-teman. Dan asal kalian tahu, ketika kita membahas seperti ini, pasti ada orang-orang yang menyatakan bahwa kita ini sejatinya tidak paham dengan ngalah berkah. Makanya di Indonesia banyak pondok-pondok pesantren yang berafiliasi NU, banyak kejadian-kejadian aneh. Oknum-oknumnya banyak yang aneh. Ratusan kasus pencabulan, ratusan kasus tindakan kekerasan, ratusan kasus tindakan-tindakan tak terpuji, bahkan sampai mengarah pada pembunuhan. Santri katanya dituduh mencuri, dipukuli. Santri dituduh ini, dituduh itu, dibakar hidup-hidup. Mati teman-teman. Bahkan bukan cuma berhenti pada pencabulan, sodomi ya, santri-santri laki-laki disodomi sama kiainya. Apa itu namanya kalau bukan kebobrokan di pondok pesantren? Pondok pesantren memang bukan rahasia umum. Ketika kemarin saya menyaksikan ada beberapa ponpes yang terindikasi pengasuhnya melakukan tindakan asusila homoan. Ternyata banyak yang ngasih bocoran kepada saya di salah satu pondok pesantren. Ternyata kiainya, santri-santrinya banyak yang melakukan tindakan seksual, hubungan seksual menyimpang.
Jadi sekarang mereka yang mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah, kebanyakan oknum-oknumnya melakukan tindakan tak terpuji sedemikian rupa. Iya, karena Ponpes NU di Indonesia sangat-sangat merata di Indonesia. Jadi masif tindakan-tindakan seperti itu. Coba di Indonesia yang banyak adalah Salafi. Pasti yang kejadian seperti itu Salafi. Ya Allah, Muhammadiyah banyak. Perhatikan, Muhammadiyah pondok pesantrennya banyak, Al-Irsyad banyak, Persis banyak, Salafi banyak. Tetapi kenapa yang banyak terjadi kasus seperti itu di pondok pesantren NU? Kenapa tidak pesantren Al-Irsyad? Kenapa tidak pesantren Persis? Kenapa tidak di pesantren Muhammadiyah? Kenapa kebanyakan di NU? Saya tanya kepada kalian. Karena satu alasannya, ada ajaran ngalap-ngalap berkah. Saya pelajari modus-modusnya dari orang-orang yang melakukan tindakan kasus asusila ini, teman-teman. Ada di antara mereka yang memberikan iming-iming kepada santri-santrinya, santri-santriwatinya. Kalau kamu nurut kepada saya, kepada si kiai ini, si ponpes ini, siapa si pengasuh ponpes ini, maka kamu akan mendapatkan jaminan surga. Itu kenapa ngalap berkah tadi. Bahkan yang lebih unik, teman-teman, kalau kamu nurut dengan saya, ini santri-santriwati ini, kamu akan disucikan rahimnya. Dengan cara apa? Itu dengan kiainya. Sudah tua kiainya, bisa mendoktrin santri-santriwati yang muda untuk melakukan hal seperti itu dengan iming-iming pensucian rahim. Apalagi mau nyari seperti apa lagi modusnya? Gak terhitung. Banyak sekali di mana-mana. Lalu bagaimana dengan kita sekarang untuk mengedukasi umat? Kalau sedikit-sedikit ketika mengedukasi Wahabi, 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 perhatikan junjungan mereka itu yang selalu teriak-teriak Wahabi, menggoblok-goblokkan tukang es. Es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Ya, mentolol-tololkan tukang es. Apalagi ketika pengajian dengan perempuan-perempuan, dimodus-modusin. Suaranya saja seperti itu, bagaimana desahannya? Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desane iya? Tuh. Apa meneh desane iya? Hah? Ulama begini nih modelnya. Bicara cabul di depan jemaah, dimodusin seperti itu. Gak berhenti sampai di situ. Rayuan, gombalan, diajak tukar istri dan lain sebagainya. Apa pengajian seperti ini? Bagaimana mau mendidik Islam, dakwah Islam, syiar Islam, tapi isinya mesum, cabul, umpatan, dan apa lagi? Pembulian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka gak segan-segan menteriaki Wahabi bajingan. Kamu harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Kiranda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Sebenarnya kalau kita mau mengajak kalian semua nih, penonton saya, mikir siapa yang sebenarnya bajingan? Mereka atau asatid-asatid Salafi? Pikir pakai otak.